welcome to Anastasia School Channel. Halo semuanya, kita kembali lagi dalam kelas seni budaya or in English, art and culture. So today we continue our lesson ya. Jadi kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang mana sudah kita pelajari last meeting, pertemuan sebelumnya, pertemuan akhir yang kemarin. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam teori yang namanya teknik berkarya seni patung. Nah, di sini ada 5 teknik yang saya tunjukkan kepada kamu, lihat pada layar kamu. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tekniknya ya. Ada teknik pahat, butsir, cor, cetak dan assembling ya. Jadi kamu silahkan mencatat setiap apa yang saya jelaskan ya. Silahkan dicatat dan kirim nanti hasilnya ke nomor WA saya. Oke? Ya, saya tunggu ya. Oke, yang pertama tadi teknik pahat ya. Teknik pahat. Nah, ini bagian D ya. Teknik pahat ini yaitu mengurangi bahan menggunakan alat pahat ya, atau alat pahat itu ada dari besi ya, terbuat dari besi. Jadi itu dipakai untuk memahat. Nah, kita menggunakan ini alatnya itu yang perlu kita gunakan pahat tadi besi dan juga palu atau palu, biasa kita sebut juga martil. Nah, teknik ini tadi apa saya bilang, ini untuk mengurangi bahan ya, untuk mengurangi bahan yang perlu dilepaskan ya, mengurangi bahan yang perlu dilepaskan daripada bahan yang kita sudah persiapkan. Nah, ini biasa digunakan untuk memahat kayu dan batu ya. Untuk bahan kita contohnya kayu atau juga batu, maka kita menggunakan pahat kita untuk menguranginya sehingga memunculkan wujud apa yang kita inginkan. Kemudian ada teknik butsir ya. Membentuk benda dengan mengurangi dan menambahkan bahan. Membentuk benda dan mengurangi dengan mengurangi dan menambahkan bahan. Misalnya membuat keramik dengan bahan dasar tanah liat. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa keramik itu berasal daripada tanah liat. Ya, itu ditambah-tambahkan ya. Alat yang digunakan adalah sudip. Ya, alat yang kita gunakan di situ ialah sudip. Kemudian yang ketiga ialah teknik cor. Nah, teknik cor itu yaitu membuat karya seni dengan membuat alat cetakan. Nah, kemudian dituangkan adonan berupa semen, gips juga bisa dan sebagainya sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Ya, kita punya alat cetakan, kemudian kita masukkan itu bahan-bahannya, contohnya semen tadi atau gips tadi yang saya bilang. Nah, maka nanti ketika kita buka akan menghasilkan apa yang kita inginkan. Ya, itu teknik cor. Nah, kalian pernah lihat coran kan? Bagaimana cara mengecor? Nah, seperti itulah kira-kira teknik cor ini. Nah, kemudian ada teknik cetak. Apa sih bedanya teknik cetak dan teknik cor? Ini agak sedikit sama ya, agak sama. Nah, teknik cetak ini membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu. Jadi kita membuat cetakannya dulu, baru kita membuat karya patungnya. Nah, membuat karya patung kerajinan dengan bahan dasar tanah liat dan juga semen. Ya, hampir-hampir sama dengan apa? Dengan cor ya, dengan cor hampir sama. Ya. Kemudian yang terakhir adalah teknik assembling atau merakit ya, merakit. Nah, membuat sebuah komposisi sambungan dari material seperti besi, logam. Nah, ini assembling. Nah, itu bisa kita menggunakan alat las juga untuk hal ini, untuk menyambungkan besi yang satu dengan besi yang lain sehingga menghasilkan bentuk patung yang kita inginkan. Ya, ini untuk sambung menyambung, merakit namanya. Atau merakit kan, menyusun benda yang satu dengan benda yang lain, apa yang akan terjadi. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nah, itu dia beberapa teknik yang saya sampaikan, teknik dalam berkarya seni patung. Nah, selanjutnya dalam praktik berkarya seni patung ini dibagi menjadi 2, ada patung bahan lunak dan ada patung bahan keras. Ya, seperti yang sudah saya ajarkan sebelumnya bahwa itu memang ada 2, bahannya sendiri ada 2 ya. Nah, untuk patung bahan lunak ini yang pertama ialah kita harus membuat sketsanya. Sketsa apa kemarin? Ya, silakan dilihat video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai sketsa. Ya, bahwa sketsa itu memang dasar sebelum kita membuat sesuatu menjadi lebih indah. Nah, itu sebelumnya sketsa. Kita buat dulu garis-garis, kita buat dulu goresan-goresan sehingga nanti kita lanjutkan mewarnai atau memahat.
ya. Nah, itu dia sketsa. Kemudian yang kedua ialah tentukan bahan lunaknya. Nah, ini kita menentukan bahan lunak, misalnya tanah liat. Untuk banyaknya bahan itu tergantung daripada tergantung daripada apa yang kita buat, ya. Dan apa yang kita inginkan, besarnya seperti apa itu tergantung kita. Jadi kita yang menentukan sendiri berapa banyak tanah liatnya, ya. Kemudian tempatkan tanah liat di tengah meja putar. Ya, kita menggunakan meja putar sebagai alat untuk memudahkan kita membentuk, ya, membentuk patung yang kita buat, ya, membentuk patung yang kita buat. Kemudian ialah bentuk bahannya. Nah, ini cara membentuk ini dengan cara memijat, ya. Kalau dia itu di meja putar dia, maka kita bentuk memijat dengan memberi jari kita, ya. Nah, itu caranya. Kemudian sempurnakan bentuk dengan alat bantu seperti busit atau alat lain. Nah, yang terakhir otomatis kita harus menyempurnakan hasil pekerjaan kita dengan alat bantu butsir atau alat lain yang diperlukan, ya, sehingga menghasilkan patung yang mantap. Oke, the next one. Selanjutnya patung bahan keras. Ada tadi patung bahan lunak, sekarang bahan kerasnya bagaimana? Sama seperti patung bahan lunak tadi, kita harus juga membuat sketsanya atau desainnya dan tentukan ukurannya. Ya, kita tentukan ukurannya sebesar apa sih, setinggi apa sih patung yang akan kita buat, itu harus ditentukan. Kemudian yang kedua ialah siapkan balok kayu atau batu sesuai keinginan. Ya, kita harus mempersiapkan alat kita, bahan yang kita inginkan, maksud saya bahannya. Kita persiapkan kayu kah atau batu kah? Nah, itu sesuai dengan keinginan kita dan sesuai dengan model yang akan kita buat, ya. Kemudian pindahkan gambar atau pola di atas pola di atas permukaan ke bahan keras tersebut, ya. Dipindahkan. Nah, selanjutnya itu ialah lakukan pemotongan untuk mengurangi jika masih terlalu besar. Nah, contohnya kamu ini mau membuat rupa manusia, ya, figuratif. Nah, kamu pahat, mungkin kupingnya besar sebelah, ya, atau matanya yang sebelah kiri kurang pas, maka dikurangi. Nah, itu untuk memahat. Tetapi ini untuk alat bahan yang keras ini kita bisa menggunakan alat lain, bisa memotong atau apa saja, ya, tergantung daripada bahan yang kamu gunakan. Kemudian buat bentuk global yang lebih detail, ya. Buat bentuk global yang lebih detail. Lakukan dengan pengamatan sehingga sesuai dengan sketsanya. Diamati dulu, jangan asal buat, ya. Ya, kita perhatikan, kita amati supaya sama dia kiri kanan, ya. Ya, atas bawah harus sama, ya. Supaya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lanjutkan dengan membuat yang selanjutnya, lanjutkan dengan membuat yang lebih sempurna dan haluskan katanya, ya. Dihaluskan. Ini bisa dihaluskan dengan amplas biasanya namanya, ya. Kita bisa menghaluskannya. Kemudian dengan tahap finishing atau akhir ending daripada segalanya atau penyempurnaan kalau di patung bahan keras tadi, maka ini dilakukan dengan cat melamin, ya. Kita mengecat, kita mewarnai, ya, atau kita bisa menggunakan cat akrilik, ya. Itu bisa kita gunakan sebagai untuk tahap finishing kita, finishing, ya, finish, dia ambil kata finish, ya. Oke. Nah, itu hal-hal yang perlu kita perhatikan, ya, hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam membuat patung, ya, dalam membuat patung. Ya, silahkan dicatat apa yang sudah saya jelaskan seperti yang sudah saya katakan tadi. Jadi saya tunggu hasil yang kamu kerjakan, yang sudah kamu buat di nomor WhatsApp saya. Oke, sebelum kami matikan video ini, before you turn off this video, please subscribe, ya, subscribe and like this channel, ya, subscribe dan juga sukai video ini because this is for free, karena ini adalah gratis. Oke, see you next time on the other video. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. See you. God bless you.